Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana, NIM 857724141, mahasiswa Universitas Terbuka, semester 8 akan mempraktekkan pembelajaran kelas rangkap metode 221 kelas 3 dan kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, anak-anakku semua, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai metode pembelajaran kelas rangkap. Apa itu metode pembelajaran kelas rangkap? Metode pembelajaran kelas rangkap yaitu di mana anak-anak kelas 3 dan kelas 4 belajar dalam satu ruangan. Nah, mengapa kalian tadi disuruh Bu Anissa ke kelas untuk kelas 3 ke kelas 4? Karena tadi Bu Anissa itu menghadiri rapat sehingga beliau tidak bisa mengajar. Jadi hari ini Ibu Fitri yang akan mengisi pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua kelas 4 bisa memimpin doa dengan diawali dengan bacaan basmalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Anak-anakku semua, pada hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ya, hadir semua ya, alhamdulillah. Pada hari ini kita bisa hadir semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anakku semua, untuk anak kelas 3 kita akan belajar mata pelajaran IPS, yaitu materi tentang uang. Adapun tujuannya yaitu agar anak-anak dapat menjelaskan pengertian dan fungsi uang. Nah, dan untuk kelas 4 kita akan belajar mengenai mata pelajaran matematika, yaitu materi mengenai pecahan. Adapun tujuannya yaitu agar anak-anak dapat menyelesaikan masalah dalam pecahan yang berhubungan dengan uang. Nah, untuk anak kelas 4, anak-anak nanti Ibu Guru akan mengelompokkan kalian dalam beberapa kelompok. Kalian bisa berdiskusi, kalian bisa nanti akan Ibu Guru beri soal dan kalian bisa menjawab soal tersebut dengan berkelompok. Kalian dapat membuka buku halaman 14. Nah, di situ kalian bisa membaca-baca materi tersebut. Nah, setelah itu kalian bisa mengerjakan halaman 20. Nah, nanti kalau ada yang kurang paham atau ada yang ditanyakan, nanti anak-anak bisa bertanya ke Ibu, karena nanti Ibu akan menjelaskan materi di kelas 3. Jadi anak-anak jangan gaduh ya. Sekarang untuk anak-anak kelas 3, coba Ibu tanya, siapa tadi pagi yang mendapatkan uang saku? Ya, semuanya ya mendapatkan uang saku. Ya, uang saku itu berupa apa anak-anak? Uang. Ya, betul. Berupa uang. Ada yang berapa? 5.000. Nah, Ibu mempunyai beberapa contoh uang. Anak-anak dapat melihatnya. Nah, ini adalah contoh uang 10.000. Ini contoh uang berapa anak-anak? Ya, betul, 1.000. Dan ini contoh uang berapa? 5.000. Ya, betul sekali. 2.000. Dan ini contoh uang berapa anak-anak? 50.000. Betul sekali, anak-anak sudah mengetahui ya. Nah, anak-anakku semua, apa sih yang dimaksud dengan uang? Siapa yang tahu mengenai uang? Uang adalah alat tukar yang sah. Nah, karena kita hidup di negara Indonesia, berarti mata uang kita yaitu rupiah. Nah, anak-anak, dalam uang itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu uang giro dan yang kedua yaitu uang kartal. Adapun uang giro, pengertian dari uang giro yaitu
alat tukar atau alat pembayaran yang berupa surat-surat penting anak-anak. Misalkan seperti cek, wesel. Nah, seperti itu anak-anak. Dan untuk selanjutnya yaitu mengenai uang kartal. Uang kartal adalah uang yang berupa kertas atau berbentuk logam anak-anak. Nah, adapun ciri-ciri dari uang kertas tersebut yaitu, nah anak-anak bisa lihat ini ciri-ciri dari uang kertas. Coba tunjukkan ya. Ciri-ciri dari uang kertas yang pertama yaitu bentuknya, nah bentuknya persegi panjang. Ada yang kedua, ciri-cirinya ada nominal nilai uangnya di sini anak-anak. Nah, dan untuk ciri yang ketiga itu ada lambang Garuda. Nah, ada lambang Garudanya di sini anak-anak. Dan untuk yang keempat itu ada tanda tangan dari Gubernur Bank Indonesia. Nah, ini tanda tangannya anak-anak. Anak-anak dapat melihat nanti di rumah untuk ciri-ciri tersebut. Nah, selain uang kertas ini kan ada juga uang logam ya anak-anak. Nah, uang logam itu ada seperti ini anak. Sebentar. Nih, ada yang 100, ada yang 200. Nah, ini 200 rupiah. Ada yang 500 rupiah. Nah, ada lagi yang 1000 rupiah. Nah, anak-anak, untuk ciri-ciri uang logam itu kalian bisa melihatnya. Nah, di sini ciri-ciri yang pertama itu bentuknya lingkaran. Untuk ciri yang kedua itu sisinya timbul. Nah, untuk yang ketiga itu ada nilai nominalnya di sini ya anak-anak. Ini nilainya 500 rupiah. Dan yang keempat, ciri yang keempat yaitu tahun pembuatannya. Ini tahun 2000 anak-anak pembuatannya. Nah, sampai di sini apakah sudah paham? Ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu lanjutkan ke selanjutnya mengenai fungsi uang. Fungsi uang itu apa saja? Yang pertama, fungsi uang itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, fungsi uang sebagai alat pembayaran. Ya, betul sekali. Yang kedua, sebagai alat tukar. Yang ketiga, sebagai alat pengukur harga. Yang keempat adalah sebagai alat pembanding harga. Nah, anak-anak, itu yang penjelasan dari Ibu Guru. Apakah kalian sudah paham semua? Nah, jika sudah paham, nanti kalian bisa membuka buku halaman 23. Buku modul kalian silahkan kalian buka halaman 23. Nah, kalian silahkan mengerjakan. Ibu ke kelas 4, Ibu menjelaskan materi dulu ke kelas 4 dulu ya. Kalau kalian mengerjakan, jangan gaduh. Untuk kelas 4 sudah selesai. Nah, jika sudah selesai, kita bahas bersama-sama. Nah, tadi kan ada soal Ibu membeli tas seharga 200.000 rupiah dan Ibu memperoleh potongan sebesar 20%. Berapa tas yang harus dibayar Ibu? Nah, kalian dapat menjawabnya. Ibu membeli tas 200.000 rupiah. Itu ditulis dulu. Terus Ibu mendapatkan diskon 20%. Berarti 20% dikalikan 200.000 rupiah. Jadi hasilnya berapa anak-anak? Ya, betul sekali, 40.000 rupiah. Jadi menghitungnya 200.000 rupiah karena Ibu memperoleh diskon 20% sama dengan 40.000 rupiah, berarti dikurangi 40.000. 200.000 rupiah dikurangi 40.000 rupiah, jadi hasilnya
160.000. Jadi ibu harus membayar berapa tadi? 160.000, ya betul sekali. Nah, anak-anakku semua, sebelum apakah kalian sudah paham semua mengenai ini, soal ini? Ya, sudah. Kalau sudah, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, nah sekarang kalian bisa membuka halaman tadi, halaman yang ke halaman 30 yang LKS. Kalian bisa mengerjakannya di rumah. Nanti kalian bisa bertanya kepada bapak dan ibu jika kurang paham. Nah, anak-anakku semua, nanti kita bahas untuk PR-nya, kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sebelum pembelajaran ini kita akhiri, silakan berdoa terlebih dahulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, sebelum kalian pulang, ibu guru mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada penjelasan ibu guru yang kurang paham. Ibu guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.